Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marfatoni dengan NIM 2102 mata kuliah difusi inovasi dengan dosen pengaku Ibu Silva Alkonia SPD APD dan Ibu Linda Fajawati SPD APD. Di sini saya akan menjawab bagaimana cara menganalisis tentang soal ujian akhir semester difusi inovasi. Soal yang pertama yaitu bagaimana hubungan inovasi dengan invensi, discovery, dan inovasi. Oke, saya jawab di sini yaitu inovasi sendiri mempunyai pengertian sebuah penemuan atau pembaharuan yang mempunyai hubungan yang sangat erat dengan invensi, discovery, dan inovasi. Karena inovasi pada dasarnya adalah hasil pemikiran cemerlang yang bercirikan kebaruan yang tepat berupa praktik atau produk tertentu dari proses pemikiran diyakini dan ditunjukkan untuk memecahkan masalah yang muncul dan ditandai dengan penerapan suatu teknologi pada tahap tertentu. Kemudian yang B yaitu maksud inovasi dan modernisasi. Di sini disebutkan yaitu seiring keduanya muncul karena persamaan keduanya merupakan sebuah perubahan sosial, sebab sudut pandang tertentu juga dapat diartikan sebagai baru dalam arti lebih maju atau lebih unggul dari yang sudah ada, sehingga muncullah ide atau kreativitas berdasarkan hasil pengamatan, pengalaman, dan hal-hal yang sudah ada, tetapi wujud yang ditemukan benar-benar baru, sehingga dimaksud yaitu sesuai dengan tujuan tertentu. Kemudian yang C yaitu bentuk inovasi pendidikan. Di sini saya jawab bentuk-bentuk inovasi pendidikan tentunya bisa dikatakan tepat dan dapat dibuktikan efektivitas dan efisiensinya terhadap hasil belajar perlu disesuaikan juga dengan kebutuhan peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Salah satunya dengan penyempurnaan kurikulum. Langkah ini harus dilakukan guna merespon tuntutan terhadap kehidupan berdemokrasi, globalisasi, dan otonomi daerah. Kemudian yang D yaitu karakteristik bentuk inovasi pendidikan pada ONC. Dalam arti di sini saya jawab karakteristik dalam pendidikan adalah salah satu faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial adalah ketepatan penerapan strategi. Namun memilih strategi yang tepat bukanlah tugas yang mudah. Di sini dikemukakan oleh Everett Rogers yaitu mengungkapkan karakteristik inovasi yang dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi sebagai berikut. Yang pertama ada keuntungan relatif, yang kedua compatible, yang ketiga kompleksitas, yang keempat reliabilitas, yang kelima dapat diamati. Kemudian soal yang E yaitu elemen pokok inovasi sesuai dengan poin C. Di sini saya jawab elemen ini juga penting dalam sebuah pendidikan, tentunya sama yang dikemukakan oleh Rogers, merupakan 4 elemen inovasi. Yang pertama yaitu inovasi suatu ide, objek, peristiwa, atau metode yang dianggap baru. Yang kedua, komunikasi dengan saluran tertentu dalam arti sebagai suatu pertukaran informasi antara anggota sistem sosial adalah elemen yang penting dalam difusi. Yang ketiga ada waktu. Waktu di sini merupakan aspek utama dalam proses komunikasi. Yang terakhir yaitu warga masyarakatnya sendiri. Dalam arti sistem sosial itu berhubungan antara individu atau unit dengan bekerja sama untuk memecahkan masalah guna mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang soal yang F yaitu tipe keputusan dalam inovasi pendidikan. Jadi saya jawab salah satu tipe keputusan yang ada dalam pendidikan yakni komunikasi yang mempunyai ciri pokok. Komunikasi ini memastikan kesetaraan pendapat di antara warga
tentang inovasi, yaitu difusi. Dengan demikian dapat menjadi semacam komunikasi yang ciri utamanya adalah bahwa pesan yang disampaikan adalah sesuatu yang baru atau inovasi. Kemudian soal yang B, proses komunikasi dalam difusi inovasi pendidikan. Di sini komunikasi yaitu sebagai proses pertukaran informasi sehingga terjadi saling pengertian antara anggota suatu sistem sosial. Kegiatan komunikasi dalam proses difusi meliputi 1. Inovasi, 2. Orang atau kelompok yang memiliki pengetahuan dan pengalaman inovasi, yang ketiga orang atau kelompok lain yang mengenal inovasi, dan yang keempat saluran komunikasi berbeda yang menghubungkan antara keduanya. Kemudian soal yang H, yaitu kesimpulan penerapan inovasi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar generasi Z, yaitu dengan sistem pendidikan yang mantap dan tembus serta kurikulum yang fleksibel, akomodatif, dan berorientasi pada pembentukan karakter serta didukung oleh guru penggerak yang berkualitas tinggi. Soal yang kedua yaitu memberikan sebuah tanggapan tentang perkembangan zaman dan teknologi tentang pendidikan sangat mempengaruhi modernisasi dalam masyarakat, yaitu yang A, penciri dari modernisasi. Jadi kami jawab, secara umum ciri-ciri modernisasi ditandai dengan perubahan aspek sosiodemografis dan struktur masyarakat yang meliputi unsur sosial, ekonomi, dan psikologis manusia. Di sini ciri-ciri modernisasi sebagai berikut. A, orang-orang benar menggunakan perkembangan teknologi untuk membuat kehidupan sehari-hari lebih mudah. Yang B, beralih ke moda transportasi yang lebih maju. Yang C, telah menjadi banyak perubahan unsur dan norma masyarakat. Yang D, perubahan demokrasi dalam sistem politik membuka peluang bagi masyarakat untuk bekerjasama. Yang terakhir, ada perbedaan dalam hal tenaga kerja. Kemudian nomor 2 soal yang B, Universitas Jember yang sudah menunjukkan sebagai kampus modern sesuai dengan poin A. Ya, Universitas Jember adalah salah satu kampus yang dikatakan sudah berbasis teknologi atau dikatakan modern. Untuk perkembangannya, kami dari Universitas Jember mengikuti zaman serta membuat kehidupan sehari-hari lebih mudah serta tidak ketinggalan dari yang lain atau sudah maju. Namun, pemakaian teknologi di sini seperti WiFi dan alat-alat yang lainnya untuk kegiatan belajar mengajar dalam sebuah kampus tanpa ada yang lain. Soal yang ketiga yaitu bagaimana model inovasi dalam sebuah pendidikan khususnya dalam pendidikan sekolah. Jadi yang akan kami menjawab yaitu program pendidikan desa vokasi, salah satunya menjadi program pendidikan non formal yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Khusus dan Pelatihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menghasilkan sebuah program pendidikan yang dipandang baru karena menekan pada keterlibatan semua aktor yang ada di suatu masyarakat lokal. Program ini yang menjadi pilot project yang mana implementasinya sudah diterapkan oleh penyelenggaraan pendidikan non formal. Kemudian yang B yaitu kami jawab mengapa mengambil program ini, yaitu tujuan dari program ini pelatihan kerja desa adalah mengembangkan sumber daya manusia pedesaan dengan pendekatan kedaerahan, kawasan pedesaan berdasarkan nilai-nilai yang menggunakan potensi lokal, sumber daya yang memungkinkan dari kearifan lokal. Hal ini memungkinkan anggota masyarakat untuk belajar mempraktekkan keterampilan yang dapat digunakan di tempat kerja atau menciptakan sebuah lapangan kerja berdasarkan sumber daya di bidangnya. Kemudian yang C saya jawab, menurut saya program pendidikan desa vokasi ini dilakukan melalui 6 tahap yang mencakup identifikasi calon desa sasaran, perekrutan pengelola, perencanaan program pendidikan dan latihan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dan evaluasi pendidikan pelatihan. Soal nomor 4 yaitu baru-baru ini tahun 2022 Indonesia telah berdaulat menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT G20 di Bali.
Maka akselerasi dan transformasi digital menjadi salah satu prioritas dalam agenda tersebut. Berikan tanggapan Anda tentang A. Transformasi digital sebagai bagian dari pilar penggerak baru pemulihan kehidupan global. Baik, akan saya jawab untuk yang A. Sebagai presidensi G20, Indonesia mendorong transformasi digital untuk mempercepat pemulihan global. Dan di bawah presidensi Indonesia, Digital Economy Working Group sudah mulai berjalan. Tahun ini G20 juga mendorong pengembangan startup provinsi melalui Digital Innovation Network serta membuka peluang masyarakat kecil menjadi bagian dari rantai pasar global. Kemudian yang B, pengaruh transformasi digital dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan prasekolah, yaitu kami jawab, selain perkembangan informatika ternyata juga muncul efek negatif atau dikatakan pengaruh yang melatar belakangi pendidikan, khususnya di pendidikan prasekolah, yaitu satu, membuat sebagian siswa tidak fokus. Dalam arti banyak informasi menarik yang tersedia bagi siswa melalui internet terkadang menyebabkan siswa kehilangan fokus belajar di dalam kelas. Kemudian yang kedua, mengurangi minat belajar siswa. Mengapa? Karena banyak informasi yang menarik yang tersedia melalui teknologi digital, namun membuat siswa menjadi malas. Untuk yang C, yaitu kontribusi generasi Z dalam pelaksanaan transformasi digital. Baik, akan saya jawab yang C. Generasi Z sudah akrab dengan teknologi digital. Sejak lahir tentunya dapat berpartisipasi aktif dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Seiring dengan penguatan nilai-nilai luhur bangsa, selain itu para peneliti mengklaim bahwa penggunaan teknologi digital di berbagai bidang di zaman modern dapat mempercepat proses perubahan pembangunan negara. Yang terakhir yang D, yaitu faktor pendukung dan penghambat dalam 4 pilar penggerak transformasi digital. Akan saya jawab, transformasi digital mempengaruhi 4 faktor, yaitu digital. Akan saya jawab, transformasi digital mempengaruhi 4 faktor, yaitu 1. Perubahan regulasi, yang kedua perubahan dalam lingkungan persaingan, yang ketiga ada transisi atau perubahan ke format digital industri, dan yang keempat perubahan perilaku konsumen dan harapan konsumen. Adapun yang menghalangi atau menghambat yaitu yang pertama terlalu puas dengan layanan yang ada, yang kedua mereka tidak mau mengikuti perkembangan zaman, yang ketiga takut mencoba hal baru, yang keempat tidak memahami konsep teknologi yang digunakan. Sekian jawaban dari saya sendiri, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.